Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue. Ya, di malam ini, motovlog hari ini, gue akan nge-review Insta One R. Tapi gue pakai modul yang 4K ya, bukan 360-nya. Ini di video malam tepatnya. Biasanya gue kalau ngegunain Insta One R itu di pagi, siang, atau sore selepas kerja. Sebenarnya gue penasaran hasil videonya itu seperti apa sih Insta One R tuh di malam hari. Soalnya kemarin gue sempet bikin review tips penggunaan GoPro itu khusus untuk pengambilan malam hari atau pengambilan kurang cahaya, dan hasilnya mungkin bisa kalian lihat di video gue sebelumnya. Nah, ini kenapa gue nggak pakai yang modul 360? Ya jujur aja, waktu sebelum Lebaran itu gue sempet buka bareng sama anak-anak Batavia Drone Community. Itu gue sempat menggunakan modul 360-nya di malam hari, dan tentunya low light. Itu sih hasilnya kalau 360 udah pasti bagus. Nah, ini beda dengan di modul 4K. Nah, untuk settingan yang gue lakukan ini, kan kalau di Insta One R itu, kalau firmware terbaru itu kan ada pilihan settingan colornya tuh. Nah, sama dengan GoPro itu, kalau GoPro tuh ada dua. Jadi color standar dengan GoPro color. Beda dengan Insta One R. Kalau Insta One R itu di firmware terbaru, dia pilihan untuk warna tuh ada 3. Yang pertama tuh normal, lalu yang kedua tuh vivid, dan yang lebih gue suka itu ada lock. Jadi kalau lock itu lo bisa ngatur untuk di editing prosesor akhirnya. Nah, di settingan ini gue kalau nggak salah tadi gue setting di ISO 400, lalu dia ada shutter speed kalau nggak salah gue setting tuh di 60 apa 80 gitu ya, gue lupa deh, tapi nggak jauh-jauh dari situ. Nah, untuk hasilnya gue juga baru pertama kali ini gue nyoba pakai modul 4K untuk motovlog di malam hari, karena gue pengen ngebandingin langsung sama GoPro 9. Dan gue sempet ngelihat hasil GoPro yang sebelumnya gue coba untuk vlog malam. Kalau yang gue lihat sih hasilnya ya menurut gue ya, menurut mata kampung gue ya itu lumayan. Jadi nggak begitu gelap dan nggak begitu terang juga.
walaupun yang gue lihat tuh ada sedikit noise di tempat-tempat tertentu. Kayak yang gue lihat itu kalau di GoPro kemarin tuh bagian langit sama di tempat yang sedikit terang, itu noise-nya kelihatan walaupun dikit. Ya, di video ini gue sekalian mau nge-review tentang bracket action cam punya Motowolf. Kalau yang gue lihat sih ini Motowolf versi 2 apa versi 3, gue lupa. Jadi bentuknya tuh kayak yang kalian lihat tuh di sebelah kanan di samping GPS yang tadi itu kayak ada besi ke atas. Nah jadi kayak gini hasilnya. Gue juga baru pertama kali ini juga meng-review di malam hari yang minim cahaya. Dan sudah pasti yang kalian tahu kalau misalkan action cam itu tidak begitu bagus hasilnya di malam hari. Biasanya tuh dia bakal goyang-goyang tuh kayak shake gitu, ngeblur ya. Ini kayaknya gue tadi mau beli roti unyil. Ini gue balik lagi ke Motowolf ya. Jadi sebenarnya bracket ini kalau gue lihat sih kuat. Dia bahannya tuh kayak bukan bahan plastik, dia kayak bahan material magnesium apa gitu. Jadinya lumayan kuat lah. Nah, jadi yang kalian lihat bentuk Motowolf bracket action cam-nya seperti di depan. Apakah itu ada tuh roti bakarnya? Ini gue sekarang lagi ada di jalan Tol Iskandar. Ya dekat-dekat rumah sih sebenarnya. Oke, sebentar gue mampir dulu ke tempat roti bakar Bandung. Mas, martabak Bandung ya? Sorry, martabak roti bakar. Yang satu stroberi, yang satunya lagi coklat. Iya. A few moments later. Dari baunya udah enak, cuy. Oke, sekarang kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita balik ke bracket. Untuk bracket yang pegangannya dari spion kiri ke spion kanan
ini gue pakai motobar. Jadi ini bracketnya universal dan bisa disetting maju mundurnya. Jadi karena dia bracketnya universal dan lumayan panjang, jadi jaraknya tuh agak panjang ya. Kita di sini bisa taruh dua bracket. Yang satu yang kalian lihat yang di sebelah kanan itu untuk bracket action cam. Yang satunya lagi di sebelah kiri itu untuk GPS bisa, handphone bisa, terus ya kayaknya cuma dua itu aja deh ya. Nah, dan kebetulan juga gue pakai merek yang sama dengan yang di sebelah kanan, itu pakai Motowolf. Motowolfnya kalau nggak salah dia bukan seri yang buat ngecas ya, kan ada tuh seri yang buat ngecas, tapi ini enggak. Ini review gue jadi melebar kemana-mana nih. Yang satu sekalian jajal motovlog malamnya kalau pakai Insta1 R modul 4K. Terus yang satunya lagi gue nge-review bracket untuk action cam tadi yang kalian lihat contohnya. Nah, ini dia bracketnya. Dia bahannya sumpah kuat banget. Ini kalau nggak salah sih ya, kayak produknya Insta atau Ulanzi atau Pigitech, dia ngeluarin kayak gini juga sama persis. Dan yang bikin gue males beli produknya kayak Ulanzi atau Pigitech atau punyanya originalnya Insta, itu kadang harganya nggak masuk di akal. Harganya fantastik hanya untuk holder action cam seperti ini. Jadi cari-cari di Tokopedia, akhirnya adalah harga yang masuk di akal dan produknya kuat. Dan gue yakin sih ini bisa pakai sticknya Insta1 R tuh, bawaannya tuh dia nggak begitu berat dan dia nggak begitu panjang. Beda dengan stick model lamanya, itu bahannya berat. Nah, ini sih gue yakin sih kuat nih kalau buat nopang si Insta1 R jika dia pakai modul 360. Jadi invisible stick jadinya nggak begitu kelihatan, dan yang lebih pentingnya lagi kuat nahan beban karena bahannya yang dipakai ini merek Motowolf ini bahannya kayak besi magnesium ya, bukan plastik keras, bukan ya pokoknya kuat lah bahannya. Nah, ini seperti yang bracket untuk teleponnya yang di sebelah kiri. Ini gue sempet gue pasangin juga di handphone Xiaomi. Itu jujur aja handphonenya tuh berat banget, handphonenya berat. Nah, dibanding dengan GPS yang ada gue pasang ini GPS-nya enteng. Itu kuat banget bebannya ngangkatnya. Jadi emang bahannya tuh bagus. Kalau menurut gue untuk teman-teman yang suka taruh handphone anti jatuh dan mungkin paling terkuat di muka bumi,
Ya inilah bracketnya, bracket Motowolf. Kenapa gue bilang bracket terkuat di muka bumi? Karena gue udah coba gue goyang-goyangin sebelum gue pasang, sedemikian rupa gue goyangin itu nggak jatuh. Terus ya lo tahu sendiri lah ya, kalau misalkan kita make GPS lagi motovlog gini, kita nggak tahu di sebelah kiri atau di sebelah kanan ada orang iseng tiba-tiba ngambil gitu aja, itu nggak bisa diambil. Jadi ini kuat, jadi rekomen lah. Ya, kita balik lagi ke settingannya Insta1 R di modul 4K untuk video malam. Anggit untuk video malam. Jadi kita yang seperti gue bilang sebelumnya, itu gue pakai colornya, gue pakai lock, lalu ISO kalau nggak salah 400 apa 800 gitu, gue lupa, tapi nggak beda-beda jauh dengan itu. Shutter speed itu kalau nggak salah itu 60 atau 50, 60, 80, ya pokoknya sekitaran 3 angka itulah ya. Nah ini gue harap sih bisa membantu para pengguna Insta1 R gimana sih cara setting video malam gitu yang notabene kurang cahaya. Ya kalau misalkan siang nggak usah ditanya lah ya, siang tuh stabilnya ya mungkin kalian lihat di video gue sebelumnya itu cukup stabil kalau siang. Jadi mau di setting auto atau gimana, hasilnya terbagus. Ya ini hasil kurang cahaya sama seperti waktu gue nge-review dan ngasih tips tentang video malam di GoPro 9. Kalau misalkan head to head dengan GoPro 9, apalagi jika kalian tahu cara settingan di GoPro 9 tuh pas menggunakan max lens mode, itu hasilnya akan luar biasa, lebih stabil dibanding tidak memakai max lens mode-nya GoPro. Mungkin cukup dari gue tentang cara settingan video malam di Insta1 R modul 4K. Gue harap dapat membantu kalian semua gimana cara settingnya. Sampai ketemu lagi di motovlog gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.